Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, para penonton setia dan setiawan, para jombloan dan jombloati, penikmat petualang, dan para kaum rebahan santuy, daripada bingung ingin berpetualang dan tidak sempat atau tidak ada waktu karena mageran, mari dengarkan dan ikuti saja sebuah video-video petualangan saya. Yang ini part yang kedua ya. Yang belum nonton part pertamanya, silakan masuk ke channel YouTube saya dan scroll ke bawah untuk mendapatkan video pertamanya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Oke baik, mari kita lanjutkan pembahasan. Karena di part 1 berakhir di saat kami semua tertidur, mari kita lanjut ke part 2. Yakni pada saat tepat pukul 3 pagi saya terbangun sendirian karena sudah tidak tahan lagi dengan rasa dingin angin di waktu yang sangat masih pagi ini. Pada saat saya terbangun, saya hanya sendiri dengan rasa yang sangat dingin karena tidur di hambuk yang berada di pondok-pondok dekat tenda. Dan waktu ini juga ternyata api sudah tidak menyala lagi, melainkan hanya arang-arangnya saja yang masih kelihatan. Dan saat ini saya terbangun sendiri, pergi mencari kayu bakar yang bisa menyalakan api, sekalian bisa menghangatkan badan saya. Setelah api menyala, saya pun duduk sendiri di pinggir-pinggir api, merenung dan menghangatkan badan sendiri. Setelah saya bosan di sini, saya pun pergi mencari kehidupan. Lalu saya menemukan sisa kopi yang dibuat semalam, yang saya dapatkan di sebuah termos-termos kecil yang berada di pondok-pondok tempat saya memasang hambuk. Dan tanpa berpikir lama, saya pun mengambil gelas lalu menuangkan kopi dan kemudian saya minum sendiri di pinggir api yang sudah saya nyalakan tadi. Dan ini adalah bukti bahwa sepagi ini hanya saya sendiri yang bangun. Semua tenda masih tertutup rapat dan tidak ada satupun orang yang menemani saya di pagi ini, melainkan hanya ditemani oleh derasnya angin yang menurutku adalah kiriman dari mantan yang tersakiti. Anjay, bucin lagi dong subuh-subuh. Enggak, bercanda ya guys. Sembari menunggu yang lain terbangun dari mimpi indahnya, mari kita sedikit bercerita mengenai sebuah kehidupan di tengah-tengah indahnya matahari pagi yang berproses untuk terbit. Yakni matahari terbit sebagai tanda berawalnya kehidupan baru. Tapi kenyataannya masih banyak orang yang tenggelam dalam masa lalu yang kelabu. Maka jadilah matahari yang tidak luput dari terbenam, namun selalu ingat untuk kembali terbit. Ingat, matahari akan terbit dan tenggelam. Begitu juga setelah kesusahan akan ada masanya terbit keceriaan. Dan tidak ada janji yang pasti selain matahari yang terbit setiap hari. Selama matahari terbit, kehidupan seorang masih bisa berubah jauh lebih baik. Maka dari itu, semangat menjalani hari, jangan pernah luput dari kelabu, jangan pernah berhenti berjuang, jangan pernah berhenti untuk terus bergerak, dan bangunlah dari tidurmu untuk masa depan yang lebih baik. Setelah sedikit merenung dan bercerita, waktu menunjukkan pukul 4:30 pagi. Dan satu persatu teman-teman akhirnya terbangun, dan saya tidak sendiri lagi di pagi ini, melainkan sudah ditemani oleh teman-teman yang lain. Dan sembari menatap indahnya matahari pagi yang sedikit demi sedikit mulai terlihat, kami memanaskan air untuk menyeduh kopi dan akan menikmatinya bersama di pinggir tenda sembari menatap indahnya warna merah langit pagi. Setelah langit benar-benar memerah, semua teman akhirnya terbangun dari mimpinya dan memulai sebuah agenda penting dalam melakukan camp, yakni dokumentasi, mengambil sebuah gambar yang akan dibuat sebagai histori di sosial media dan juga dibuat sebagai kenang-kenangan di masa depan, agar nantinya kami bisa bercerita bahwa kami pernah ke tempat itu di masa lalu, menikmati indahnya matahari pagi dan dinginnya suasana di puncak Mara Senjai Borong Kabupaten Si.
Setelah sesi foto atau sesi terpenting dalam camp selesai dan langit sudah terang, sebagian di antara kami pun memasak makanan pagi, lalu membereskan semua barang-barang. Kemudian kami akan berangkat ke sebuah air terjun kembar yang ada di kaki bukit ini. Dan video campnya sampai di sini dan sampai ketemu di air terjun tersebut. Halo guys, kali ini saya sudah sampai di jalanan menuju ke air terjun yang tadi saya ceritakan bahwa saya akan kemari. Tapi setelah sampai di sini, jiwa-jiwa ingin lebih baik tinggal di atas menggejolak. Rasanya saya lebih baik tinggal di atas dan menunggu mereka daripada nantinya harus naik untuk pulang. Akan setengah mati, tapi menurut saya bukan laki-laki namanya ketika tidak melewati sebuah rintangan. Karena menurut saya rintanganlah yang akan memenuhi memori masa kini untuk diceritakan sebagai pengalaman di masa depan. Lalu kemudian saya pun melanjutkan perjalanan untuk turun, dan sialnya yang membawa keril itu saya. Jadi terpaksa saya harus melewati sebuah jalur darurat, yakni sebuah jalur yang dibuat di wisata ini untuk orang-orang yang membawa barang berat, karena jalur tersebut sangat cocok ketika dilewati daripada jalur umum, karena pada dasarnya jalur umum terlalu curam dan takutnya ketika membawa barang berat akan terpeleset, pasti akan jatuh dan terguling. Jadi saya memutuskan untuk mengambil jalur daruratnya saja. Setelah kami melalui tangga curam yang pertama, kami masih harus melewati tangga curam yang kedua, dan lagi-lagi bagusnya di tangga ini masih ada tangga darurat agar kami bisa ke jalan pintas dan melewati jalan yang tidak terlalu curam. Dan setelah melewati tangga yang kedua tadi, kami langsung menerobos tangga yang ketiga. Tangga yang ketiga di sini memiliki dua jalur, yakni sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan mulai di tangga ini sudah tidak ada lagi yang namanya tangga darurat. Jadi kami harus melewati tangga itu karena hanya itu jalan satu-satunya. Tak lama kemudian kami pun sampai ke air terjun tersebut. Dan ini adalah penampakan dari bawah dari tangga yang kami lalui tadi. Cukup curam bukan? Setelah kami sampai ke bawah, kami berkeliling sebentar melihat lokasi sekitaran air terjun ini. Dan di sini sangat indah karena banyak pondok-pondok yang dibuat oleh penjaganya. Tapi yang salah dari penjaganya di sini ada satu, yakni mereka menjaga dan memintai kami uang masuk pas di bawah, pas di pondok-pondok sekitaran air terjun. Padahal di atas sebelum kami turun ke sini juga ada pondok-pondok lagi yang seharusnya itu adalah tempat registrasi. Entah yang kami jumpai di bawah ini penjaganya atau tidak, kami tidak tahu. Yang kami tahu hanya ia memintai kami uang agar kami bisa diperbolehkan untuk berfoto dan mandi-mandi di air terjun tersebut. Kami sebenarnya tidak keberatan, berapapun yang ia minta, kami pasti akan membayarnya. Hanya saja kami kecewa karena kami membawa barang-barang yang berat turun, dan pastinya kami akan membawanya naik kembali. Sebelumnya mohon maaf ya ketika kalian para penjaganya menonton video ini. Saya mewakili orang-orang yang nantinya akan kesini, apalagi orang-orang yang semisal sehabis camp lalu ingin kesini. Saya ingin memberitahukan satu hal kepada penjaganya, bahwa ketika kalian ingin memintai kami uang, mintai kami di atas di pos registrasi agar kami bisa menitipkan barang-barang kami yang berat dan tidak perlu membawanya turun, yang bisa membuat kami setengah mati untuk membawanya naik kembali. Sekian dari keluhan saya untuk mewakili teman-teman yang ingin mengunjungi wisata Anda. Sekian dan terima kasih.
Setelah kami melakukan pembayaran tadi, kami pun mengambil gambar dan kemudian berenang di air dingin dari air terjun ini. Lalu setelah itu kami beres-beres dan pulang karena saya sendiri punya kesibukan pribadi yang harus saya kerjakan, dan mau tidak mau mereka yang lain juga akan ikut pulang, dan lagi-lagi kami akan pulang memikir sound anak tangga yang tadi kami terus turun, dan kemudian kali ini kami akan naik kembali. Sembari kami naik agar tidak membosankan, mari kita sedikit bercerita tentang air terjun kembar ini, yakni air terjun kembar ini bernama air terjun Barambang, yang dimana air terjun Barambang ini merupakan air terjun yang berada di satu kawasan, dimana kawasan ini memiliki dua buah air terjun yang sama dan saling berdampingan. Karena jarak kedua air terjun ini hanya berjarak 60 meter, di mana keduanya memiliki ketinggian sekitar 40 sampai dengan 45 meter, dengan ketebalan air terjun kira-kira 2 hingga 3 meter, dan memiliki debit air yang sama besar, yaitu sekitar 4 meter. Benar-benar kembar layaknya saudara. Hal ini yang membuat air terjun ini menjadi salah satu primadona di objek wisata Sinjai. Wisata alam air terjun kembar Barambang Sinjai terletak di Desa Barambang, Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ketika Anda berkunjung ke air terjun kembar Barambang ini, Anda akan melewati tangga 1000 menuju lokasi yang memiliki permandian yang juga tersedia fasilitas gazebo dan juga bendung laut yang berfungsi untuk menunjang kegiatan masyarakat petani di sini, dan juga memfasilitasi para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata ini. Selain itu, di sini juga tersedia villa untuk menginap para wisatawan, di mana dari villa ini Anda bisa langsung melihat air terjun kembar yang tertata alami, di mana pemandangan dua air terjun ini bersatu dalam satu kawasan lokasi wisata. Air terjun kembar Barambang ini berada di ketinggian 800 mdpl. Di lingkungan air terjun ini, Anda akan merasakan udara bersih yang sangat dingin dan sejuk. Saking dinginnya udara yang ada di sekitaran kawasan air terjun ini, sehingga pada sore hari kawasan wisata ini kadang tertutupi dengan kabut yang tebal. Mungkin hal tersebut disebabkan oleh banyaknya gunung yang mengelilingi air terjun ini, sehingga udara segar dan dingin selalu ada di kawasan wisata ini. Selain keindahan air terjun kembar Barambang, katanya memiliki sejarah tersendiri menurut masyarakat sekitar. Menurut mereka, sejuknya air terjun kembar Barambang ini berasal dari tetesan sumber mata air yang ada di Gunung Batu Barae, yang dimana gunung ini berbentuk seperti perempuan cantik dan mempesona. Pengunjung yang datang ke sini pun bisa menikmati gunung yang unik ini ketika pengunjung berdiri di puncak tangga yang ada di sini. Itulah sedikit cerita tentang air terjun kembar ini. Dan setelah lamanya kami nanjak sekalian bercerita, akhirnya kami pun sampai ke puncaknya, dan kami akan melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Sedikit pesan untuk teman-temanku, para penonton setia dan para penikmat wisata, ketika kalian, terkhusus para wanita yang mungkin mudah lelah, sebelum kalian menuju ke tempat ini, pikir-pikir terlebih dahulu. Yang pertama, kekuatan mental kalian. Apakah kalian bisa naik kembali ketika sudah turun atau tidak? Karena ketika kalian tidak bisa naik, maka kamu akan mempersulit teman-teman kamu. Dan yang kedua, jangan sok-sok berani, jangan sok-sok layaknya kalian yang punya kampung, seenaknya berbicara dan berteriak-teriak. Jangan sampai makhluk hidup yang di sana terganggu akibat ulah kalian. Saling menghargailah sesama makhluk hidup. Hargai dia, maka dia akan menghargaimu. Begitupun sebaliknya, ketika kalian mengganggunya, maka ia juga akan mengganggumu. Sekian dari video part kedua camp saya sekaligus petualangan ke air terjun Sinjai. Semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosan untuk support channel saya. Salam lestari, salam literasi, salam penikmat sunrise, salam penikmat kopi pagi, salam penjelajah tempat wisata, dan salam dari saya, A Full Adventure.